Hai semuanya, welcome back to The Evolve. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, channel ini kan sudah menemani teman-teman nih, dalam mengembangkan kepercayaan diri. Kita udah Evolve udah menemani teman-teman dan gimana sih cara-cara kita mengembangkan kepercayaan diri dari dalam dan juga dari luar. Udah memberi tips-tips dan rekomendasi film, terus bagaimana cara style hijab, terus bahkan sudah menemani teman-teman lewat playlist dari Evolve. Nah, pada kesempatan kali ini, pada sesi Nisa Tips setelah skincare, aku akan memberi teman-teman bagaimana sih cara public speaking yang baik. Nah, seperti yang kita tahu, public speaking ini kan merupakan hal yang penting, ya nggak sih? Di setiap lapangan pekerjaan, di setiap bidang, pasti itu membutuhkan yang namanya public speaking. Nah, public speaking ini kenapa dikatakan sebagai sesuatu yang penting? Karena dengan adanya ini kita bisa memudahkan penyampaian informasi, ya nggak sih? Cuman, sebelum kita berangkat, gimana sih tipsnya cara-cara public speaking? Itu kita harus tahu masalah utama dalam public speaking itu apa? Apa coba teman-teman? Ya, betul sekali, nervous. Nah, maka dari itu kita tuh harus tahu nih, nervous ini berhubungan dengan hal-hal psikologis. Kenapa sih nervous itu bisa terjadi? Nah, yang pertama, nervous itu terjadi karena kita tidak tahu nih apa yang harus kita lakukan. Jadi saat kita maju ke depan, kita gak tahu nih gimana sih cara mulai sama gimana sih cara ngakhirinnya public speaking itu. Makanya kita nervous, ya gak sih? Terus yang kedua, kita tuh tahu kalau kita bakal jadi pusat perhatian. Wow, kayak nanti kita di depan panggung, terus semua mata itu tertuju pada kita. Wajar kok. Jadi nervous itu nggak apa-apa, karena itu hal yang wajar. Dan itu terjadi baik bagi orang-orang yang udah ahli maupun yang belum. Maka di sini aku mau ngasih tips trik gimana supaya kita bisa mengatasi nervous dan melakukan public speaking dengan baik. Nah, langsung aja ya kita mulai. Oke, yang pertama, kita sebelum public speaking mengevaluasi materi yang kita bawakan. Jadi sebelum pas kita ditunjuk maju nih, pasti kita udah tahu dong, nanti kamu maju nih materinya ini ya. Terus makanya kita harus ini dulu kan, berarti sebelum maju kita evaluasi materi yang kita bawakan. Kalau misalnya kita udah evaluasi, kita tahu kan salah-salahnya di mana. Saat kita ngevaluasi materi itu apakah udah cocok sama audiensnya. Jadi selain evaluasi materi, itu sekalian tuh kita harus cari tahu TOR-nya tuh kayak apa. Kan biasanya dikasih, atau kita bisa tanya ke panitia penyelenggara, audiensnya tuh nanti siapa aja ya, umum atau anak-anak atau apa, ya kan. Makanya kita harus cari tahu dulu sambil kita evaluasi materi kita udah sesuai belum. Jadi ini tips-tips sebelum kita tampil. Itu yang pertama tadi mengevaluasi materi. Nah, yang kedua, usahakan buat kita tuh nggak salah kostum. Kan kalau misal public speaking tuh ada konteks masing-masing ya, situasinya apa, kita tuh nggak boleh salah kostum. Kalau misalkan misal itu lagi contohnya kalau misalkan lagi ulang tahun, terus kita atau suasana ceria, kita mau melakukan public speaking, tapi baju kita tuh ternyata warnanya kurang ini gitu, kayak hitam-hitam semua. Padahal di situ audiensnya kan ceria semua, tapi kita bajunya hitam-hitam, kan jadi kayak kurang gimana gitu, kayak salah kostum. Jadi kita kayak kok bajuku beda sendiri, ya nggak sih? Bajuku beda sendiri. Terus nah, itu tadi kan 2 tips sebelum kita harus mengevaluasi materi dan juga melakukan
melakukan tidak salah kostum. Kita tidak salah kostum itu sebelum kita tampil. Terus setelah kita tampil itu kan pasti kita deg-degan gak sih, kayak oh my god, walaupun kita udah nyiapin materi tapi tetap aja deg-degan ya gak sih, ya kan. Makanya terus kita tuh yang pertama tarik nafas, kita harus bisa ngandalin emosi. Nah ini bisa dilakukan, kita tuh harus datang ya 1 jam lah sebelum acara, supaya kita tuh bisa tahu juga situasinya kayak apa di sana. Kalau misal offline kita kayak bisa tahu situasinya tuh kayak apa, terus kita bisa tahu audiensnya kayak gimana aja, kayak kita bisa tarik nafas dulu, terus bisa adaptasi dengan tempatnya. Jadi kalau datangnya terlambat kan kita kayak tuh buru-buru terus malah makin deg-degan, pas ngomong juga jadinya ngos-ngosan gak sih, kayak jadi jelek ya kan. Makanya kita harus datang awal. Sebagai pembicara kita harus datang awal ke acara itu sebelum dimulai gitu. Terus kita juga mengusahakan tatap muka nih dengan audiens ya. Kalau misalnya teman-teman grogi pas tatap matanya kayak deg-degan malah jadi blank, boleh kau lihat mana aja atas rambutnya, kerudungnya atau pakaiannya, asalkan nanti jangan sampai ngeliat, jangan ngeliat kemana-mana karena nanti audiens ngeliatnya kenapa kayak gitu kan. Jadi kita harus usahakan tatapnya tuh ke depan ya, jadi audiens merasa diperhatikan juga kayak gitu. Terus walaupun kayak gugup nih, tapi kita harus cuek aja, berusaha cuek walaupun pas kita tahu audiensnya banyak yang lebih pintar nih dari kita, gak apa-apa, kita tetap aja matanya anggap sejajar, cuek, jangan terlalu dipikirin, anggap kita tuh teman berbagi, kita yang punya acaranya nih gitu, kita yang punya acara, kita rajanya, kita ratunya, anggap aja seperti itu kayak gitu. Nah terus kita harus kendalin emosi, datang tepat waktu, tatap mata audiens. Terus yang ketiga itu kemampuan olah vokal yang baik. Nah ritme dan intonasi ini bisa kita atur dan kita mainkan. Kita tahu kan kapan harus intonasinya keras, kapan harus lambat. Karena kalau misal keras-keras aja, ayo itu kan apa sih ini orang public speaking apa orasi gitu, teriak-teriak kan kayak nggak sopan juga kan. Apalagi kalau pelan tuh dia mau ngomong sama siapa ya, kayak pelan-pelan ngomongnya ya kan. Jadi kita harus tahu kapan kita harus ngegebrak, misalnya pas audiensnya lagi ngantuk atau butuh penekanan, itu kita boleh. Terus kapan harus biasa aja, intonasinya itu harus dimainkan. Nah kayak gitu. Terus yang terakhir itu kemampuan olah visual. Selain kita ngomong tadi, kita juga harus body language ya nggak sih, nggak mimik, ekspresi juga harus. Jadi selamat pagi semuanya gitu kan, kita harus juga pakai gerakan gestur-gestur ya untuk melengkapi apa yang kita bicarain itu. Misalkan kalau misalkan kita diem-diem aja kan kesannya aneh ya, jadi kita juga harus melengkapinya. Ini juga bisa kita lakukan kayak misalnya kita ingin lebih dekat nih dengan audiens, kita maju, hai semuanya gitu kayak ya nggak apa-apa kayak gitu. Supaya itu juga kita bisa less nervous kita dengan kita berusaha dekat dengan audiens. Oke. Segitu aja sih tips trik dari aku, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa nerapin ini di mana aja, untuk public speaking di mana aja. Semoga apa yang aku sampaikan benar-benar bisa diterapkan oleh teman-teman ya semuanya. Oke, karena teman-teman ini dari tadi aku udah ngomong banyak tentang public speaking. Nih, aku dari tadi kan pakai kacamata ya. Sebenarnya aku nggak pakai. Cuman ini banget guys sih. Ini nih aku dapetin dari. Nah, ini nih teman-teman, tokonya offline sih sebenarnya, nggak ada online. Jadi
teman-teman kalau misal rumahnya deket bisa datang ke sini ya, alamat ini, atau mau tanya-tanya dulu bisa nggak sih sebenarnya dikirim. Sebenarnya bisa, mungkin kalau misal request itu bisa WhatsApp ke sini. Ini tuh banyak banget pokoknya model-modelnya ya, teman-teman bisa request lensa kayak apa, frame-nya kayak apa. Ini aku pakai ini doang soalnya bolong, soalnya aku nggak minus. Jadi ini frame-nya itu sebenarnya banyak gitu pilihannya, jadi teman-teman bisa request. Oke, mungkin segitu aja sih tips dari aku. Mohon maaf kalau belibet nggak jelas dan segala macam. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih, bye bye.